Syap. Kan lebih susah mencari jodoh daripada untuk mengetahui dari mana asal daripada kitab mereka ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai gulungan Laut Mati, ini kan baru ditemukan tuh. Baru ditemukan kemudian. Gulungan Laut Mati itu baru ditemukan. Dan diindikasikan disusun dalam bahasa Aramaik dan juga Septuaginta. Dan itu menurut penelitian itu dituliskan tahun 150 sebelum Masehi. Nah, lalu kemudian salinan tertuanya itu katanya, tapi ini katanya ya, itu kurang lebih tahun 70 Masehi. Tapi apakah itu menjadi sumber daripada Bible hari ini? Bukan. Itu bukan yang menjadi sumber dari kitab saudara-saudara kita pada hari ini. Nah, kalau Peshitta, ya, kalau Peshitta bahasa Suryani ya, itu disusun pada awal abad ke-5. Ya. Lalu kemudian kalau Vulgata itu dalam bahasa Latin, dalam Codex Aminatius, ya, itu kemudian diindikasikan salinan tertuanya pada awal abad ke-8. Nah, yang celaka kemudian adalah kitab yang sampai pada teman-teman kita yang ada hari ini. Itu jelas manuskrip tertua yang bisa diteliti oleh para ilmuwan itu ada pada awal abad ke-16. Jauh setelah Al-Quran. Nah, itu pun mereka menggunakan aksara Samaria yang kemudian menurut penelitian internal mereka itu dituliskan tahun 200 sebelum Masehi. Katanya. Bagaimana dengan Targum yang kemudian biasa digunakan oleh teman-teman Yahudi, ya kan, dalam bahasa Aram? Itu justru dituliskan 500 sampai 1000 tahun Masehi, abad ke-5 Masehi. Jadi Al-Quran masih tetap kemudian pada pondasi Al-Quran itu lebih tua manuskripnya daripada kitab-kitab mereka. Ya. Umat Islam yang belajar tentang manuskrip pasti akan mengatakan bahwa manuskrip yang dimiliki oleh Al-Quran jauh lebih tua daripada yang mereka punya. Itu pun kita nggak bisa temukan. Nah, kalau kita berbicara mengenai kitab bahasa Koptik, ya, itu abad ke-3 atau abad ke-4. Nah, ini saya katakan bahwasanya kitab mereka ketika kita berbicara manuskrip, mereka tidak sanggup kemudian. Jadi alasannya kenapa kemudian mereka tidak menyertakan original teksnya, karena mereka tidak punya manuskripnya. Ada puluhan ribu yang mereka katakan, manuskrip kami ada seperti ada puluhan ribu. Mana yang benar? Kan gitu. Tidak ada yang benar. Nanti kalau misalnya umat Islam itu ditanyai, bagaimana dengan manuskrip Al-Quran? Apa sama seperti yang ada di dalam Bible, kan gitu. Sejatinya manuskrip Al-Quran itu kan sudah ada tuh. Malah kemudian Al-Quran itu manuskripnya itu disimpan di museum internalnya mereka. Kalau Al-Quran itu keliru, maka manuskrip inilah yang akan berbicara. Tapi sampai hari ini manuskrip itu adem-adem aja. Bahkan menurut penelitian mereka bahwasanya itu ditulis pada zaman Rasulullah. Nah, bagaimana dengan mereka? Nggak ada. Nabi Musa kapan? Daud kapan? Salomonya kapan? Tapi bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Septuaginta yang paling tertua 150 sebelum Masehi. Berarti mereka sudah ribuan tahun telah tidak ada, baru ditemukan, baru disusun kemudian kitab yang mereka maksud sebagai kitab Septuaginta. Nah, itu yang mereka jadikan dasar pijakan. Nah, kalau di Islam tanpa manuskrip pun, ya umat Islam budayanya kan budaya lisan tuh, hafalan. Jadi itu tidak ada kemudian indikasi bahwa Al-Quran itu kemudian keliru karena tidak ada manuskrip. Jadi budaya penyampaian Al-Quran dengan budaya Bible itu beda. Bible wajib hukumnya manuskrip, wajib, nggak bisa tidak. Kalau Al-Quran tidak, hafalan.
Al-Quran itu budayanya hafalan. Jadi ada istilah mangkul. Ya, ada istilah mangkul artinya Al-Quran itu bersanad. Sanad Al-Quran itu sudah sangat jelas. Beberapa kali saya menyampaikan bahwasanya di dalam Islam penyampaian Al-Quran itu tidak berdasar terhadap manuskrip. Ada yang dikatakan ijazah setoran atau semaan. Jadi secara praktik seorang guru membaca Al-Quran, murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang apa yang tadinya dibaca oleh sang guru. Ini yang dimaksud dengan metode talaqi. Ini yang terjadi di Islam. Jadi misalnya saya seorang guru, kemudian saya ngajar kepada murid saya misalnya Unirifa. Maka ketika saya membacakan Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, murid saya kemudian wajib hukumnya membaca dengan lafaz yang sama, bacaan yang sama, kaidah makhraj yang sama. Wajib hukumnya. Setelah dia mahir kemudian dia diberi ijazah. Berarti dia sudah punya kompeten untuk mengajarkan Al-Quran. Itu yang disebut talaqi. Nah, ini yang diperhatikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan, Rasul Muhammad SAW kemudian mengikuti, menghafalkan. Lalu kemudian mendaras. Rasul Muhammad SAW itu mendaras bacaannya di depan gurunya. Nah, Udhirifah wajib hukumnya membaca, mendaras di depan saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika ada yang salah, makhraj atau apapun itu yang terkait dengan bacaan, sang guru akan menegur. Sehingga setelah dia mulus membacakan bacaannya, maka dia dikatakan lulus, maka diberilah ijazah. Dia punya hak kemudian untuk mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, ini budaya dalam Al-Quran. Tidak berbicara serta seketika hanya manuskrip. Tapi kalau kitabnya saudara Kristen, wajib hukumnya berbicara tentang informasi yang terakhir berdasarkan manuskrip yang ada. Nah, disinilah kehancuran mereka. Demikian untuk sementara. Silakan Adinda. Iya, Masya Allah. Tadi benar sekali ya penjabaran dari Gurunda tadi itu. Mau tidak mau mereka bergantung kepada manuskrip. Tidak ada manuskrip, tidak ada kitab suci. Dan ini materi yang sangat amat dihindari oleh teman-teman kita Kristen. Paling dihindari. Sepanjang kita diskusi lintas agama, membahas manuskrip ini jarang-jarang ada yang mau. Nah, tadi yang dijabarkan oleh Gurunda Zuma itu lebih fokus ke perjanjian lama. Di perjanjian baru tidak kalah ribetnya juga. Di perjanjian baru, King James Version yang mereka miliki sekarang itu adalah berdasarkan manuskrip-manuskrip yang ada di abad 9, 10, dan 11. Dengan kata lain, lebih tua Quran, lebih bagus Quran secara kualitas daripada Alkitab yang mereka pegang sekarang. Makanya muncul gerakan sekarang ini yang mencoba membuat takhrij Bible. Ini istilah baru dari saya. Takhrij Bible. Memisahkan mana yang asli dan mana yang palsu daripada Bible itu sendiri. Nah, alhasil pertanyaan muncul di permukaan, bisakah mereka melakukan seperti kita mentakhrij hadis? Karena kalau di hadis kita punya rawi, kita bisa cek rawinya, periwayatnya itu orang tinggal di mana, makannya apa, kita bisa tahu. Kita bisa cek dia ngambil dari mana ke mana, ada rantai sanadnya. Kita bisa cek juga isi matannya. Dan berbagai macam istilah yang kita pakai dalam menentukan mana hadis yang sahih dan mana yang tidak. Lalu orang-orang, para pemburu Bible asli dan Bible palsu ini, apa yang mereka lakukan? Mereka punya metode yang dikenal dengan metode kritikal tekstual. Dan mereka berkeyakinan bahwa mereka bisa mengembalikan, merestorasi bahasa mereka kepada Bible yang asli. Tetapi Eldon Abe, dan ini seperti yang disampaikan Bang Zuma di awal tadi, itu mission impossible. Misi impossible, misi yang
Tidak mungkin terjadi. Eldon Epp ini salah seorang teolog dari Kristen juga yang pakar juga di Perjanjian Baru, mengatakan delusion, fictional, mythical, impossible. Itu delusi, itu fiksi, itu mitos, dan itu mustahil. Alasannya cuma satu aja dulu, dia kemukakan. Karena manuskrip yang terbaik yang dimiliki oleh orang Kristen sekarang di bawah abad keempat hanyalah berupa fragmen-fragmen saja. Hanyalah berupa papirus-papirus yang tidak lengkap, pecahan-pecahan kecil. Bagaimana bisa menyusun pecahan-pecahan kecil itu menjadi sebuah buku? Seperti itu. Jadi itu adalah misi yang bisa dikatakan misi impossible. Nah, di sini kita akan buka diskusi ini ke arah sana. Ada Uni Rifa, ada di sini Hosiotang. Mungkin kita akan, kalau ada Kristen lagi yang mau naik, nanti kita akan mungkin lebih kedepankan ya, Bang Halak Kampung dan Bang Samuel ya, supaya imbang juga ya, izin ya. Oke. Tapi saya mau nanya dulu nih, Sat. Silakan. Ini kan saya dengar kabar LAI mau merevisi terjemahan. Nah, dalam revisi terjemahan itu apakah ikut teks tadi apa Sat? Betul ini menarik. Sampai detik sekarang ini LAI hanya berani untuk ayat yang terindikasi palsu diberikan tanda kurung. Sampai detik ini. Sementara di luar negeri mereka sudah berani menghapusnya. Pertanyaan kita, apakah revisi nanti yang akan muncul nanti ini, katanya sudah dalam waktu dekat, akan ada penghapusan? Kita wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi kalau itu terjadi berarti kita akan lihat chaosnya akan seperti apa. Begitu mungkin. Ada mungkin tambahan, Gurunda, sebelum saya ke si Hotang. Iya, sebelum ke Dinda Rifa ya, dengan teman-teman yang lain. Iya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang Perjanjian Lama. Kenapa kemudian kitabnya orang Yahudi itu dengan lantangnya, dengan mudahnya, dengan gampangnya disebut Perjanjian Lama? Ya karena mereka putus asa. Mereka tidak memiliki kemudian data yang bisa dijadikan sebagai sumber layaknya Quran. Siapa yang menghafal Torah? Lalu kemudian dengan sistem apa Torah ini disampaikan? Siapa murid pertama dari Musa? Siapa pengikut Musa yang pertama menghafal Torah? Lalu kemudian disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada siapa? Sehingga itu tidak ditemukan. Maka yang terjadi kemudian adalah seperti mengumpulkan remah-remah. Ini saya katakan, karena tidak akan pernah bisa seorang ahli manuskrip dari internal Kristen akan berdiri di hadapan orang Islam untuk menyatakan kebenaran tentang manuskrip kitab mereka. Tidak akan mungkin. Itu Perjanjian Lama. Bahkan orang Yahudi pun itu tidak akan pernah bisa berani untuk menentukan bahwasanya ketika kitab Esra itu dituliskan, bahkan penulis kitab Esra itu kemudian menghafal Torah, itu hanya sebuah informasi burung, kabar burung. Nah sekarang ketika berbicara mengenai teks Masoretik misalnya, itu dituliskan pada abad ke-10. Hayo. Jadi mereka punya kodeks Aleppo atau the Great Codex itu dalam bahasa Ibrani, tetapi dituliskan dinarasikan bahwasanya itu dituliskan oleh para ahli, menurut para ahli itu tahun 1100 Masehi dan nanti disusun pada awal abad ke-10. Oh, mungkin kita akan bertanya, jauh kali, itu belum apa-apa tuh, belum apa-apa dibandingkan dengan Perjanjian Baru. Betul yang dikatakan oleh adik saya tadi. Perjanjian Baru itu kalau di tempat saya itu ada namanya lawak, ya. Ada sayur lawak itu campur pakis, campur ikan teri, campur parutan kelapa, campur jeruk. Nah, itulah dia. Lawak-lawak. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat bagaimana kemudian internal mereka melestarikan Perjanjian Baru, memang banyak naskah. Bahkan mereka mengatakan bahwa naskah lawas itu dimanapun ada di internal kami. Iya betul memang. Ada yang berjumlah 5.800 naskah dalam bahasa Yunani. Ada.
Tapi itu lengkap Bang Suma? Ya lengkap. Bahkan saya katakan trik fragmentasinya itu ada, memang. Bahkan dikatakan dalam bahasa Latin ada 10.000 naskah. Iya, emang. Betul itu. Kalau dikatakan dalam bahasa lawas lainnya, dalam bahasa Suryani, bahasa apalagi itu bahasa Gies, Ethiopia, ada dalam kumpulan naskah itu 9.300 kurang. Oh, memang ada. Betul. Menurut internal kalian. Tapi apakah itu bisa ditampilkan di permukaan? Isap mata saya kalau bisa. Tidak akan pernah bisa. Maka naskah papirus itu hanya bisa disusun ketika dituliskan ketika ada percetakan di Jerman pertama kali pada abad ke-15. Jadi yang saya sebutkan tadi 10.000, 5.800, 9.300, kemudian dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Suryani, dalam bahasa Ethiopia dan seterusnya, itu nanti mayoritas naskah-naskahnya disusun pada abad ke-10. Kan celaka, dan dituliskan, dicetak pada abad ke-15. Dasar pembenarannya apa? Kalau tadi kan kita ada konsep talaki yang saya katakan tadi, kalau Al-Quran. Metode yang disebut oleh Al-Quran itu tadi kan jelas tuh. Bahwasanya guru menyebutkan, membacakan, murid mengikuti. Setelah murid lulus dari prosesi ini, stasiun-stasiun yang harus dilakukan, maka kemudian orang tersebut diberi ijazah. Makanya ada yang disebut pesantren. Ilmunya bersanad. Nggak bisa seperti kiamat Herdi kemudian menjelaskan Islam melalui internet. Nggak bisa. Ilmu mereka tidak bersanad. Rasulullah Muhammad SAW saja ketika dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, fa iza qara'nahu fattabi'u Qur'ana. Itu jelas di dalam Al-Quran. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Apakah konsep ini juga berlaku di kitabnya orang Kristen? Tidak. Boro-boro, jangan mimpi. Nah, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Usul Qur'ana min arba'ah." Ambil Al-Quran itu dari 4 sahabatku. Siapa mereka? Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Apakah hal ini terjadi terhadap Yesus? Ambil firman Tuhan yang kuterima dari Tuhanku itu dari sahabatku Lukas, dari sahabatku Paulus. Ada? Tidak. Anda tidak akan menemukan itu. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik, yang paling mulia, yang paling baik, indah, dan apapun itu dalam internal Islam adalah mereka yang mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya. Untuk itulah kemudian Al-Quran itu secara talaki jelas. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, sekarang sedikit lagi, 1 menit. Ketika kita berbicara mengenai perjanjian baru, para ahli mengatakan bahwasanya ketika ada penyusunan daripada perjanjian baru ini, tidak ada satu poin yang bisa dijadikan sebagai sandaran valid bahwa itu berasal dari Yesus. Itu dulu poinnya. Kalau sudah kayak begitu hancur sudah. Kenapa? Di dalam salinan kitab mereka, di situ dikatakan Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini tamparan. Artinya Yesus kudu wajib mendudukkan para murid di hadapannya, menyuapin apa yang diterima itu kepada muridnya, lalu muridnya menyampaikan dan menyampaikan kepada percetakan. Tapi apakah itu terjadi? Tidak. Nah, inilah celakanya. Kalau ada kitab yang disusun berdasarkan manuskrip saja, tapi perkamen yang ada itu tidak meliputi apa yang menjadi tolak ukur kebenaran sebagai penyampai wahyu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, teman-teman sekalian, bahwasanya pertama kali kitabnya teman-teman Kristen itu muncul di percetakan Jerman itu pada abad ke-15. Itu pun yang kita terima hanya fragmen tertua yang mengandung salinan Bible Yohanes. Demikian sementara. Silakan adik-adik sekalian. Iya, saya pikir iya. Ini menyambung yang kemarin waktu Pastor Joshua Teu ngomong, mereka itu nggak perlu kritik teks seperti bahasa Ibrani dan yang lain, cukup terjemahan LAI aja sudah cukup katanya. Itu gimana, Pak? Itu blunder besar dan perlu di blender itu.
blunder yang perlu di blender. Itu kesalahan. Ini ada nanti mungkin bisa ditanggapi sama Uni Rifa. Tapi saya sapa dulu si Hotang ya. Nanti yang Kristen, teman-teman Kristen, siapapun Anda, nanti saya akan turunkan mungkin Bang Hala Kampung dan Bang Samuel. Kalau Anda Kristen, saya persilakan naik. Minta permintaan biar diskusi kita lebih hidup dan dari dua sisi, tidak cuma satu sisi. Oke, silakan si Hotang dulu, baru nanti ke Uni Rifa. Saya sapa dulu. Selamat siang mungkin ya. Selamat siang, Bang. Oke, nanti kita diskusi soal seputar ini ya. Saya ke Uni Rifa, habis itu saya minta tanggapan si Hotang seputar yang kami sampaikan ini. Apakah fitnah? Apakah cuman pemanis bibir? Tidak ada artinya bagi teman Kristen. Saya mau dengar dari si Hotang. Silakan Uni, kasih tanggapannya sedikit tentang pernyataan dari Joshua siapa tuh? Joshua TU. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sangat senang dengan pembahasan critical text karena ini jauh sangat konkret. Bahasan ini tuh sulit untuk dibantah. Polemik-polemik yang diajukan biasanya adalah polemik yang memang benar-benar akademis gitu. Nah, tentang pernyataan Pendeta Joshua TU bahwa mereka tidak butuh teks asli, itu tidak masalah. Bahkan mereka nggak butuh kitab suci untuk beragama pun nggak apa-apa bagi kita loh ya. Tapi itu sangat kacau sekali kalau masuk ke ranah umum atau ranah akademis lah gitu. Karena kalau begitu nggak perlu mau salah kek, mau terjemahannya melenceng kek, mau terjemahannya nggak benar kek, atau bisa jadi nanti yang menulisnya nggak tahu siapa, maka itu diterima sebagai fakta kebenaran. Yang penting imani saja, kan berbahaya. Apakah memang cara berkeyakinan seperti itu? Ya silahkan. Kalau memang agama warisan itu dipertahankan walaupun tidak teruji secara benar ketika sudah menjadi orang yang berpikir gitu. Dari kecil mungkin beragama Kristen atau Islam, lalu ketika besar tidak mau mengkaji, menelusuri, menerima begitu saja, ya silahkan kalau cara berkeyakinan seperti itu. Kita ke topik critical text atau bagaimana kitab suci. Nah, di sini yang selalu kita umat Islam selalu tuntut dari teman-teman Kristen itu standar atau parameter kebenaran memvalidasi kitab suci kalian itu seperti apa keilmuannya. Kalau kita bicara tentang eksegesis, itu adalah bagaimana cara memahaminya. Yang kita minta atau tuntut adalah keilmuan memvalidasi bahwa apa yang kalian pegang itu benar-benar dari Tuhan semesta alam, bukan dari karangan manusia. Karena kita tahu proses penulisan Bible ini dari 50 ya, tahun 50 sampai ke 100 ya, dianggap begitu ya, walaupun itu masih bisa dugaan, tidak absolut kebenarannya gitu ya. Dan pengumpulannya itu, collectingnya itu sekitar dari tahun 100 sampai 200 setelah kenaikan Isa gitu kan. Dan di tahun 200, 300 sampai 400 itu baru melengkapkan. Itu jarak yang sangat jauh sekali gitu. Dan kita tahu pada masa-masa gereja mula-mula itu berseliweran tulisan-tulisan yang dianggap apokrif atau yang disembunyikan. Nah, kemudian kita tahu bahwa bagaimana Bible ini terkanun ya, sebenarnya saya sudah agak jauh ya, karena Bang Zuma lebih dasar membahas tentang apakah Bible ini firman Tuhan atau tidak, atau tervalidasi sebagai fakta kebenaran atau informasi yang bisa diambil dipercayai. Tapi saya lebih ke pemilahan bahwa yang mengumpulkan atau mengkanunkan ini punya kapasitas apa dalam mengkanun, menyatakan bahwa ini firman Tuhan atau tidak. Karena 4 Injil kanonik ini tuh sudah diikat oleh pernyataan Irenaeus, di mana dia mengatakan adalah tidak mungkin jumlah Injil dapat lebih banyak atau lebih sedikit dari yang ada, sebab ada 4 penjuru bumi di mana kita hidup dan ada 4 mata angin utama. Sementara kita tahu bahwa bagaimana mungkin seorang Irenaeus mampu membatasi informasi yang notabene dikatakan sebagai pernyataan Tuhan gitu, hanya karena penjurunya ada 4. Jadi ya mau nggak mau, terima nggak terima, doktrin Kristen itu harus tidak boleh menerima informasi apapun di luar ini gitu loh. Makanya ada perdebatan tentang bahwa ini tuh kitab dari Tuhan atau tidak, yang disebut dengan ada antilogemena gitu, antilogomena gitu, istilah-istilah dalam istilah Yunani yang mana merujuk pada naskah-naskah yang tertulis itu diperdebatkan gitu. Antilegomena gitulah.
Coba di cross check deh itu apa maknanya. Bahwa Eusebius ya, Eusebius itu yang beliau ini berasal dari Kaisaria. Aku sulit Bang Bang Zuma sama Ustaz Alwan menyebutkan istilah-istilah yang gak lazim bagi lidah kita gitu kan. Nah, jadi si Eusebius ini dia menggunakan istilah ini, anti legomena ini, untuk naskah-naskah yang diperdebatkan gitu. Artinya di sini bahwa nggak perlu sampai ke kita polemik ini sudah ada di internal mereka gitu loh. Susit Bang Moto ketawa dia, bukan sulit maksudnya. Jadi ketika teman-teman Kristen membawa ajaran ini sebagai fakta kebenaran ke kita, itu belum rampung. Ibarat kata masakan yang belum jadi kalian tawarkan ke kita masih mentah gitu. Karena dari kalangan kalian sendiri tuh banyak sekali yang diperdebatkan atau dipertentangkan teks-teks gitu. Seperti yang Bang Zuma katakan tadi, bahwa teks Mesora itu kapan adanya, kemudian Septuaginta itu siapa yang menerjemahkannya. Pertanyaan-pertanyaan ini kan muncul dalam ranah akademis. Nah, kalau Islam itu kita bisa mempertanggungjawabkannya, keilmuannya itu secara Islam itu ya, Al-Quran itu, memvalidasi Al-Quran itu diikat dengan sebuah ilmu yang disebut dengan ulumul Quran, di mana dalam ilmu itu akan dijabarkan detail bagaimana cara pembuktian bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah. Nah, itu disebut dengan ulumul Quran. Nah, itu materinya tuh bisa tuh sampai berapa SKS itu. Saya kemarin 2 SKS itu ambil itu. Kalau nggak salah ya, seingat saya beberapa bulan yang lalu. Jadi ulumul hadis, itu bagaimana cara memvalidasi bahwa hadis ini bukan berasal dari pendusta, penipu. Makanya kita penting profil dari orang-orang yang menyampaikan informasi, itu yang disebut dengan sanad. Mungkin agak panjang ya. Intinya kita menuntut mengkritisi ini untuk teman-teman Kristen bisa menjabarkan bagaimana sih secara akademis kita tahu bahwa Bible ini benar-benar firman dari Tuhan seperti yang kalian imani. Tapi kalau kalian bilang imani saja, ya sudah selesai diskusi gitu. Mungkin itu dari saya, Ustadz Alwan, Bang Zuma, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Bang Samuel, mungkin saya bisa turunkan dulu atau mau sampaikan sedikit dulu sebelum saya turunkan, supaya saya siapkan satu lagi kursi buat teman kita Kristen ya. Bang Samuel. Ya enggak apa-apa, diturunkan aja, enggak apa-apa Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, mohon maaf ya. Siap, jazakumullah khairul jaza. Bentar. Oh, iya. Ya. Bentar. Oke, sekarang saya ke si Hotang ya. Anda kan tadi sudah mendengar ya penjabaran dari para debater Muslim soal posisi Bible yang tersusun dari manuskrip-manuskrip yang bisa kita katakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain abadnya sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun daripada zaman Yesus, di sana pula ada banyak kerancuan-kerancuan. Nah, Anda silakan ditanggapi yang tadi semua sudah disampaikan itu tuh, sebebas-bebasnya saya kasih waktu buat si Hotang. Silakan. Oke, gini ya Bang. Jadi kalau di luar positif negatifnya biasa itu orang berkomentar ya kan. Jadi kami fokusnya satu rumah kami. Ada Katolik, Protestan. Ya apa dasar kami? Alkitab. Ya di rumah kami ada bertanggapan positif atau negatif, itu hak pribadi seseorang. Jadi di isi Alkitab kami itu dinyatakan oleh firman-firman Tuhan, dan kami meyakinkannya itu seperti kita orang manusia meyakinkan firman-firmannya. Ada isi Alkitab, Al-Quran. Di luar kami dikata-katain Alkitab kami, itu hak pribadi seseorang itu. Itu orang Bang Zuma sama Ripa itu kan berilmu tinggi. Kayak aku dibilangnya si Zuma. Ada ilmu di si Otang itu. Begitulah ngomong-ngomong manusia yang berilmu.
Jadi kalau di luar narasinya panjang-panjang kali lebar tentang Alkitab, kan nggak terlalu respon. Nah, sebelum dia lahir kan udah ada Alkitab itu si Jumaya. Jadi nggak terlalu dibahas lah. Yang penting banyak koin. Lihat, aku ngajak ngomong langsung banyak koin Juma kan. Nah, itulah puji Tuhan lah, punya berkah, tambah rezeki, diamalkan rezekinya kayak apa, Turki lagi bencana alam, ya kan? Sehat-sehat Bang Juma ya kan? Kalau nggak perlu lah keimanan orang kan, keimanan orang. Ya kami beribadah setiap hari Minggu, patokan kami Alkitab. Nggak perlu lah panjang-panjang kali lebar. Kalau mau dibantahnya secara internasional dia membantah, jangan di TikTok. Nah, itu aja Bang. Salam dari Danau Toba. Leotang. Apa itu? Salam dari Danau Toba. Porsea. Danau Tobanya? Ya salam, saya tinggal di Porsea. Baguslah. Jadi kalau pernyataan Lehotang tadi seperti itu sama saja itu menutup diri dari penjelasan tadi. Gini Bang, nggak gitu konsepnya. Dia kan berilmu, berpengetahuan. Ya dia berkor-kor di TikTok. Ya nggak tahu kita siapa yang lawannya, siapa yang setara sama dia lah ilmunya. Nanti dia bentar lagi ngomong si Otang itu nggak ada ilmunya, kayak semalam masuk aku kan. Kalau ada ilmunya ya ajukan bertaraf internasional. Maksudnya buat apa? Gugat bawa Alkitab orang kayak gitu. Ini kita bahas-bahas lah agama yang dinubuatkan oleh Tuhan dari Arab. Ya kayak mana kalau kita sebelum ada Alkitab semua? Apa? Coba si Otang coba didengar. Enggak, dari tadi itu kan gini. Dari firman Tuhan. Si Otang. Mau narasinya mau kayak mana pun enggak boleh. Kami patokannya hari Minggu kami beribadah. Si Otang dengar suara saya enggak? Si Otang. Dia dengar suara saya? Kalau si mau menggugat apa orang Si Otang dengar suara saya? Kami ada kok patokan kami. Dengar suara saya enggak si Otang? Dengar. Gini loh, saya kira nggak dengar, habis bicara terus. Iya, aku paham, aku ngerti. Pembelaan kamu apa? Aku gitu cara pembelaanku, kan udah aku bilang, kami kan satu rumah, ya ada Kristen Protestan. Kesannya kamu rumah kami. Kesannya kamu sedih, kesannya kamu lagi patah hati gitu. Kau sedih, patah hati, kan kau yang ngomong, bukan aku. Kan kau yang ngomong. Ya apa pembelaanmu gimana? Kalau memang kamu tidak sanggup, siapa temanmu yang sanggup membantah data dari Gurunda Zuma? Siapa? Pembelaanku di rumahku. Itu di rumah tuanku. Apa urusannya? Kan itulah pembelaanku. Iya, pembelaan macam bagaimana itu pembelaan kamu? Coba Gurunda, gimana Gurunda? Iya, jadi gini, saudara si Hotang, kamu beragama itu tanpa dilandasi ilmu. Jadi kamu hanya mengimani saja. Kayak gitu konsepmu, bro. Ya, ini kita sedang berbicara sumber agama Kristen. Kitabmu itu sumbernya dari mana, dituliskan kapan, kenapa tidak disertakan original teksnya. Ini yang kita sedang bahas. Ya, Anda makanya di awal tadi saya katakan ambil pulpen, catat yang kami jabarkan. Kodeks yang ada di dalam penyusunan Bible itu ada yang disebut Aleppo Codex. Tapi itu tidak diambil lalu kemudian jadikan acuan dalam penulisan kitab yang kamu pegang hari ini. Itu dituliskan sekitar tahun 900-an Masehi. Leningrad Codex itu tahun 1008 Masehi.
Nah, sedangkan Yesus itu datangnya kapan? Oh, tapi ada yang berkata, oh tidak, kitab kami di Katolik dan Protestan itu tidak berdasar terhadap Aleppo atau Leningrad Codex, tidak. Tapi Sinaiticus dan juga Vatikanus. Nah, ini lebih celaka lagi. Karena kenapa? Septuaginta, Codex Vatikanus, Sinaiticus itu salinan tertuanya abad keempat. Itu. Ini yang jadikan sebagai dasar pijakan. Salinan tertua itu ada di abad keempat. Lengkapnya di situ. Nah, tetapi ketika kita melihat metode yang digunakan dalam penyusunan, distribusi naskah perjanjian baru dalam bahasa Yunani, kalau kita urut berdasarkan abad, itu disusun dari abad kedua. Tidak ada yang berasal dari abad pertama. Itu pun dari naskah papirus. Itu abad kedua. Artinya 100 tahun lebih setelah Yesus itu tidak ada. Sementara acuan daripada kebenaran di dalam orang beragama terkait dengan agama samawi harus bersumber kepada mulut dari nabi itu. Yesuslah sumber itu. Tapi ternyata kitabmu dalam bentukan papirus itu nanti muncul paling tertua abad kedua. Endingnya ada meskul itu ditemukan di abad ke-16. Jadi ini mengalami transmisi yang sangat luar biasa. Sementara kami Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah, dihafalkan pada masa Rasulullah, di hadapan Rasulullah, dituliskan pada masa Rasulullah dan di hadapan Rasulullah. Harusnya Yesus juga begitu. Kalau Kristen itu asalnya dari Yesus, maka Yesus akan mendapatkan sahabat-sahabatnya menerima firman, menghafalkan firman, menghafalkan firman, menuliskan firman yang diterima. Ingat, di dalam informasi yang tertulis di abad ke-10, ya, di abad ke-10 yang kemudian dituliskan dalam Bible Yohanes, di situ dia menuliskan, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus sebagai penyampai firman. Siapa yang menerima firman itu? Tidak ada informasinya. Yang muncul kemudian nanti di abad keempat dari Codex Sinaiticus itu dengan Vatikanus. Jadi memang materi ini berat. Makanya kita tidak pernah melihat ada orang Kristen yang monolog membahas manuskrip kita mereka. Nggak ada. Sebisa mungkin kalau bisa ada umat Islam yang membahas manuskrip Bible, mereka pindah ke Mars. Saking tidak maunya mendengarkan materi itu. Karena dia tahu semakin tinggi keilmuan seseorang terhadap kajian naskah-naskah kuno Bible, mereka akan tahu bahwa kitab kita itu tidak bersumber dari Tuhan. Mereka pasti tahu. Nah ini yang perlu saudara-saudara Sihotang pahami. Bukan kita ini mau merendahkan, tidak. Ini kita berbicara mengenai fakta kebenaran. Sampai kapan kemudian kalian ingin hidup di dalam kebenaran semu? Kitab kalian itu tidak ditahu asal-usulnya. Nah sekarang kemudian ketika ada cerminan yang kemudian dikatakan akan direvisi tahun 2023, dasar pijakannya untuk menentukan revisi itu benar daripada yang akan direvisi itu apa? Ayo, tidak ada. Apa dasarnya? Ini direvisi ke kata ini dirubah menjadi apa yang menjadi dasar pijakannya untuk merubah itu? Ada enggak? Kalau dikatakan ada, kodeks mana yang dijadikan sandaran? Kodeks tertua, tunjukkan kodeks tertua itu mana? Kan tidak ada. Jadi yang ada di Indonesia ini, revisi yang terjadi adalah revisi dari terjemahan ke terjemahan. Semakin jauh meninggalkan kodeks yang ada. Saya masih ingat ketika adik saya, Ustadz Najak kemudian berbicara kepada siapa yang paling gagah menghujat Islam itu, yang perempuan itu, si Christine yang menyebut namanya Supiatul itu, ditanya tentang Markus 16, manuskripnya tolong tunjukkan, manuskrip tertua Markus 16 nomor 8 sampai nomor 16 kayaknya waktu itu, nomor 9 sampai nomor 20. Apa yang dikatakan oleh Supiatul? Saya cari-cari dulu. Karena manuskrip kami ada 40.000 lebih. Lah, ini bukan jawaban jawaban akademisi. Kalau dia itu orang terpelajar. Jadi yang Anda harus pahami, saudara Sihotang yang saya kasihi, kami apologet muslim itu belajar. Hanya saja mungkin Anda terheran-heran, loh kok
Ini selama ini Bang Suma nggak pernah membahas tentang manuskrip karena saya setarakan dengan lawan debat saya. Coba kalau Bambang Pamungkas, Bambang Nursena mau turun tangan berdebat dengan kita. Saya layani, saya sambil tidur-tiduran. Kulayani Bambang Pamungkas. Kita berbicara mengenai manuskrip. Percuma saya tidak tidur sampai jam 4 subuh untuk belajar tentang kekristenan kalau saya tidak bisa hadapi. Sayangnya Bambang Nurseno itu tidak berani kemudian berhadapan dengan apologet Muslim. Dia hanya bisa menolak. Itu yang sangat disayangkan. Ya, saya kira begitu, Saudara Sihotang, agar saudara itu bisa mendapatkan hidup. Demikian. Leotang. Halo. Bang Halak Kampung? Iya, mau ngomong sama Leotang nih, Ustaz. Iya, silakan. Si Hotang. Ini ada. Saya terima dulu Brother Zia sebentar ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Hotang. Ya, aman. Iya, Jadi Leo, begitu panjangnya Ustadz Juma tadi menjelaskan, kira-kira apa poinnya yang kira-kira Leo bisa bantah gitu? Aku nggak mau membantah-bantah orang. Intinya, apapun kata dia, ya nggak perlu kayak ilmu pula. Kalau ilmu ku nggak mau ku kasih tahu lah. Pokoknya itu pahamannya itu. Karena semakin dikasih tahu, makin nggak cocok. Makin kayak gini dikasih tahu, diterangkan, nggak cocok. Ya kayak gitulah kelemahan kami di Indonesia ini, Kristen. Ya nggak gitu juga lah, Lay. Sekarang kan Lay kalau punya ilmu, Lay jelaskan pendapat Ustadz Juma yang keliru itu kayak apa dari gitu. TikTok. Semakin ada orang yang berilmu, semakin digugat ilmunya, semakin ya nggak ada gunanya ngomong. Jadi maksud Lay mau ketemu sama Ustadz Juma, ngobrol gitu, menunjukkan dalil. Bang Zuma kenapa tuh ke band lagi ya? Ke band lagi, Ustadz. Biasalah. Masya Allah. Ya kan? Jadi tidak ada pembelaan sama sekali, dijelaskan juga tidak ada pembelaan. Artinya dengan kata lain, kamu harus menerima. Gini Bang. Kita kan berbicara agama nubuat yang diturunkan Tuhan di tanah Arab. Kalau kayak mana kalau dibahas lagi kekuatan Tuhan yang di Cina. Kayak mana Sun Gokong? Sebelum ada abad. Lebih baik mana Sun Gokong atau Nabi Muhammad? Nah, inilah yang bikin kita bingung ya. Setiap wilayah itu punya kuasa Tuhan masing-masing. Contohnya kami orang Batak sampai sekarang banyak tuturan marga semua. Itu kuasa Tuhan semua itu. Jadi nggak perlulah apa yang diterakan di Alkitab kami itu suatu firman Tuhan bagi kami umat Kristen. Mau digugat di luar rumah kami terserah, itu al positif dan negatif. Oke, itulah pandangan saya. Ya kalau gitu inilah memang ya. Ngelantur. Iya, memang kita mungkin putus asa ya nyari teman diskusi, teman berdialog yang paling tidak ketika bahas ini tuh nyambung begitu. Mahal nyambung. Ilmu kami mahal. Jadi memang ini tema yang cukup berat. Memang saya sadari ini tema yang cukup berat. Sadari kan? Dan saya menghimbau yang nonton ini ada tidak secuil. Saya nggak mau bilang satu, secuil yang bisa diskusi dengan kami soal ini gitu. Minimal kalian berdiri di depan kami, bantah segala pernyataan yang baru kami sampaikan gitu. Bahwa Alkitab
Bible yang kalian buat itu, ya, Nggak gitu jiwa kami, itu bro. Jiwa kami nggak itu tukang tidak. membantah. Jiwa kami kasih. Jalankan jalan agamamu, jalankan jalan agamaku. Ini Kalau lain kau mau konteks. dibantah Ini dengan konteksnya. secara internasional, karena kami banyak loh. Apa Kami agama hubungannya dengan terbesar secara di Indonesia. internasional? Iya kan, kami kan agama terbesar di Indonesia. Di dunia. Ya dibilang Alkitab kami palsu secara teks, ya itu udah ngomong. Nggak boleh gitu. Coba Nanti lah dibilang kampung bahasa coba. Spanyol. Dikasih tahu dulu ini, Gini, coba di. Kalau pernyataan Lek tadi tentang Sunggokom, tentang suku Batak dengan marganya, itu bukan masalah kuasa Tuhan. Contohnya Lek bilang, Lek Apa? margasi hutang, Apa? Lek margasi Udah hutang. ngaruh kamu. Lo kok ngaruh? Lek margasi hutang, orang Batak beragama Kristen. Yang lain ada orang Batak beragama Islam. Jadi Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan orang Kristen atau Tuhan orang Islam? Udah lain. Pola pikirmu kayak gitu. Loh, kok pola Beda. pikir? Masa kau bilang nggak ada kuasanya? Ya maksudnya Tuhan yang mana? Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya orang Islam? Masalah margani tadi. Itu kan secara faktor kau buat. Secara faktornya gini, ada agama ini, ada agama itu. Enggak begitu. Tuhan itu enggak tahu kita aku tanya kau, berapa sifat Tuhan? Enggak tahu kau kan? Aku pun enggak tahu. Tuhan yang siapa? Kau pun ada di dunia ini 7 rupamu. Itulah kuasa Tuhan. Mukamu ada 7. Tapi sama tempatnya. Gini. Tengok, gini ya, aku kasih paham kok ya. Ada orang nikah sampai 20 tahun nggak ada punya anak. Karena apa? Si Otang. Diam dulu kau, bro, biar aku kasih pandang hidup kau. Bronya Tuhan itu susah diturunkan. Karena apa? Kepribadian dia tidak diperbaikinya. Hotang, beradab dulu Hotang, jangan gitu Hotang. Nggak boleh gitu. Ya kalau kita secara agama. Kamu bahas apa ini Hotang? Aku bahasanya untuk ke depan. Nggak mau aku turun-turun. Tidak bisa kamu bela agama kamu. Coba dengar baik-baik. Gitu. Bible, Alkitab yang kamu punya terjemahan aku pandangannya ke depan, enggak mau aku. Alkitab yang dikatakan terjemahanmu itu, terjemahan itu Alkitab itu, yang ngomong itu terjadi kesalahan, yang ngomong itu palsu, bukan kami orang Islam. Kajian-kajian yang dilakukan itu dari orang Kristen sendiri. Dan fakta itu yang harus kamu bantah, fakta itu yang harus kamu bantah. Karena kalau kamu tidak bantah, berarti itu kebenaran yang harus kamu terima. Jangan jatuhnya datang ke sini itu cuman bisa berkeluh kesah, sedih hati, pilu hati. Jangan seperti itu. Atau ada ndak di sini ya? Secuil saja dari teman-teman Kristen yang naik bisa bantah. Ini kami terus terang agak desperate ya, putus asa menurut saya. Kita sudah sering dialog, benar kata Gurunda Zuma tadi. Kita itu selalu downgrade, menurunkan tingkat kami untuk ngebahas dengan orang-orang yang membahasnya seputar-seputar itu saja. Nggak bisa naik-naik tingkat, karena mereka nggak pernah upgrade ilmunya. Jadi bahasan seputar itu lagi, yang dihadapi itu lagi. Ada ndak? Secuil saja. Karena apa? Secuil saja dari orang-orang Kristen ini yang bisa ngerti sejarah. Bisa ngerti sejarah Alkitabnya. Coba kau kasihlah pembelaan sedikit gitu loh. Bukan curhat. Kasih pembelaan sedikit. Bro, bukan sedikit aja, kasih pembelaan. Siapa di sini Kristen yang ngerti agamanya, siapa? Kau bukan curhat. Kau suka ngomong. Nggak ada curhat, orang curhat kau bilang. Kaunya cara pikir kamu bantah sekarang bantah saja Alkitab kamu itu tadi dikatakan ya berdasarkan manuskrip itulah ngomongnya udah merasa benar dia kok saya membantah ya curhat berarti kamu Kristen di dunia itu bro
Maaf. Jadi aku lah mewakili Kristen di seluruh dunia. Ku bantah ngomongan kayak gini ya. Enggak lah. Gimana nih? Gimana nih? Enggak level Gimana kita. nih, Kak? Jadi Dia gini makan ya, si saudara Iya. si Hotang. Jadi gini, mungkin ya apa yang kamu imani itu ada Karena apa? baiknya. Kau enggak sekolah, tak ada ilmunya. Kau ngomong gitu kan? Dia ngomong kita enggak secara ilmu lah. Masalahnya orang menjadi Kecil Kristen kali kau itu bikin tidak orang butuh tahu. ilmu. Untuk menjadi Kristen itu tidak butuh ilmu. Itulah kau. Nah sekarang kalau Jangan Anda menjadi tingginya Kristen ilmu, karena ilmu, pandainya bagaimana dengan kau. paparan-paparan kami tadi? Kenapa Anda nggak bantah? Itu Oh, artinya apanya bahwa kau? kamu Cuma menjadi itulah. Kristen Itu karena lagi curhatan iman. Kau. Kelemahan kau gitu. Kalau kau punya ilmu, biar orang ngargain kau, udah hargain orang lain. Ini Loh, udah siap katanya kau perintahnya serahkan kasihi pendapatmu. sesamamu Kau kecil manusia. kau. Ini kami Kau sudah gitu. mempraktekkan. Karena kami kasih kepadamu, kami sadarkan bahwa kitab yang kamu imani itu bukan seperti yang kamu harapkan. Enggak, Bayangkan aja itu. Udah Kitabmu itu perhatikan tidak kau berasal juga dari berbahasa Yesus. sama orang Tahun-tahunnya pun kami bisa menjelaskan. Matius itu Betul. kapan, Walaupun ada fragmennya yang kapan nulis itu. ditemukan, Lukas itu Walaupun kapan, Yohanes itu kapan, bisanya kami tentukan, jelaskan tahunnya. Tapi bukan berdasar penelitian internal Islam, tapi itu Ya. adalah pakar-pakar Bible sendiri yang mengatakan itu. Ya kan itu kan dasarmu kan. Untuk Ya. mengetahuinya itu kan. Ya memang harus Ya, kayak kami begitu. ngikut kau. Kita nggak bisa berasumsi karena ini Kami berbicara ngikut mengenai kau. kebenaran. Iya, kami Nah, ngikut sekarang kau. yang kamu lakukan di sini adalah membantah kebenaran kitabmu, ya posisi dari manuskrip kitabmu dengan imanmu. Di situ salahnya. Kamu mengatakan bara api itu dingin, padahal Iya. penelitian dan fakta di lapangan mengatakan bara api itu panas. Tapi kamu kekeh mengatakan dingin. Itu namanya jahil. Gitu loh. Kurang. Sorry, saya mau tambah sedikit lagi. Ya, brother, silakan. Nganggap kau udah brother, menang. brother, Itu kekurangan kau. si Hotang, brother si Hotang dengar saya. Jumpa kayak gitu. Jadi Sekarang kamu, brother si Hotang, brother si Hotang dengar saya. Sekarang kamu ada koin 1,1K. Itu dari Jesus atau dari siapa itu kamu dapat sekarang? Enggak tahu aku, Bang. Aku lihat itu, enggak mau tahu. Bang Zia yang kasih tuh. Bang Zia yang ngomong sama kamu yang kasih itu. Bukan. Ini dari Jesus atau dari saya? Atau orang lain? Enggak tahu aku, entah dari mana itu. Kak Rizky, siapa yang kasih Rizky si Hoton? Si Oton. Si Otong itu apa? Si Otong. 10 kerbong buat ganti nama dah. Oke, HO. Siapa kasih rezeki kamu setiap hari? Kamu makan atau tidak? Wah, enggak tahu aku, Bang. Aku enggak tahu aku. Dari mana itu? Enggak tahu dari mana ambil rezeki. Siapa kasih rezeki kamu? Enggak tahu aku. Setiap hari kamu makan atau tidak? Wah, siapa kasih makan? Tiap hari makan, aku yang cari. Iya, kamu cari sendiri dan kamu dapat rezeki dan kamu beli makan ya. Siapa yang kasih? Siapa yang ngasih? Orang. Orang kasih, bukan dari Tuhan. Menurutmu gimana? Bro, itu masalah dengan kamu. Kamu persepsi asbab itu Tuhan. Itu kamu persepsi, itu kamu masalah asbab. The means, the medium. Mengerti medium? Misal kamu percaya dengan saya, siapa yang kasih rezeki? Muhammad Zia. Saya langsung kembali jawab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baguslah. Yang masalah dengan kamu, Jesus Tuhan, tapi Tuhan tidak kasih rezeki kamu, bagaimana itu? Bagaimana? Ya enggak apa-apa. Cari lagi. Enggak apa-apa. Iya. Tuhan tidak kasih rezeki kamu. Iya, kenapa rupanya? Urusanmu. Cari rezeki. Kamu atheist atau apa, bro? Dia beragama itu tanpa ilmu. Jadi memang rata-rata ini kan sebenarnya si Hotang ini. Ilmu kita mahal. Kalau Si Hotang ini cerminan ya. Jadi benar kata. Jadi iman ini cerminan orang-orang Kristen memang.
Mereka tuh Ah. beragama tidak butuh ilmu. Makanya Butuhnya iman aja. Jadi imani aja. Binatang. Jadi Hidup-hidup, kalau sudah kita tanyakan herbivora, Alkitab, karnivora. Nah, kalau kita sudah tanyakan hal-hal bisa yang bahas bersifat agama. ilmu, blank mereka. Hilang, tiba-tiba hilang mereka. Tiba-tiba cuman ngeluh-ngeluh saja. Hah? Ilmu kita mahal. Kalau kita kasih tahu mahal ilmu kita, bro. Iya. Kita turunkan saja dia Bang Zuma. Gimana? Brother si Hotong. Turunkan aja. Brother si Hotong, kamu atheist atau kamu agama apa itu? Atheist, agnostic atau apa? Dia Bukan Kristen juga, bro. Ini bukan Kristen juga. Nanti saya kasih info bagaimana. Memang susah dapat Kristen berkualitas zaman sekarang ini susah. Ya. Beliau Iya, bro. ini Kamu agama teman-teman, apa sekarang? beliau ini calon mempelai wanita. Jadi tolong Kalau mempelai dimaklumi. wanita, Iya. mempelai wanita. Untuk Yesus di surga Itu kan. kelebihan Juma. Kelebihannya Kan- nampak. Kan kekurangannya waktu itu nampak. kamu katakan kami ini adalah mempelai. Kan gitu. Siapa yang bilang? Waktu itu kita dialog dengan teman kamu yang satu. Kan teman Kalian- dia ngomong. Ya, tapi kan kamu iyakan. Kan aku kan diam. Ah, itu Berarti lagi kamu- kekurangan kau. berarti bro. kamu bukan Berilmu mempelainya kau, tapi Yesus nanti. Kau kurang. Berarti bukan mempelainya Yesus. Berilmu kau, tapi watak kau kurang. Itu kekuranganmu. Loh. Mantap. Wahyu Baru 21 dengarnya itu kau kalian akan ngomong, bro. menjadi mempelai perempuan Akan kok. penutup. Kuakui. Ih, hebat kali si Juma ini, Bang. Tata Ya, makanya kita lawakan bahaskan kayak bahas Ujung-ujungnya kayak kan mempelai wanita. Magic. Karena memang taraf ilmunya cuma segitu. Kita mau up, bagaimana ceritanya? Iya, Susah. betul. tahu kau sifat Jadi kami kita orang diajak kayak turun orang ke bawah. Batak. Sifat kami orang Iya. Batak. Kalau udah Betul, tahu betul, dasar orang betul. salah, nggak perlu Nah, nunjukkan. Sekarang kayak kalau kucing- saya dialog kucing ke Batak pun depan. kau marah. Susah rupanya kau ini, Bang. Nggak bisa gitu, bro. Biar ku ajari Nah, itu kau. dia. Nggak semua Serba pukul salah rata kita kau kan. dua orang. Sudah ku bilang, kau jangan ikut perang. Tapi kau nekat betul, perang. kau Matilah kau. Matilah kau. Udah, saudara si Hotang, kau ini. udah tenangkan Mulai ketawa. dirimu. Keberadaan mulai kami ketawa di sini kau. hanya untuk mengajarkan Kau boleh datang kebenaran. setan sama kau. Saudaraku mau terima, Kamu udah alhamdulillah. Tidak terima, astagfirullah. Kan gitu. Kita ada paksa. Iya. Nggak ada paksaan. Betul, Makanya aku betul, stiker betul, nengok. betul. Wah. Iya. Nanti kalau saya ke Medan kita ketemu ya, Bang. Si Hotang. Mantap. Jumpa kita. Iya, iya. Iya, Iya. saya Aku kan saya nambah rezekimu kan. Sekali ngomong aku nyawer orang. Karena apa? Kalau yang ngomong samamu orang bodoh. Oh ya nambah. Loh, kok kamu Ilmu. ngaku bodoh? Janganlah ngaku bodoh. Kamu itu cerdas. Tapi enggak ada Tapi ilmuku. terhadap iman kamu jahil. Kok jahil. Gini Kau Bang jahil Ju. lah. Aku- Udah kamu aku tahu. sehat lah aku Udah berpikir kamu sama- tahu kitabmu Aku itu maunya dituliskan belajar abad sama orang yang keberapa. pintar. Contohnya Tidak ada aku hubungannya mau dengan jadi orang Yesus, cerdas, tapi tahu. kamu tetap aja mengimani. Itu namanya jahil, kan gitu. Enggak gitu konsepnya. Kalau Gimana konsepnya? Gini, kalaupun Eh. tahu ilmu Bang Juma orang Kristen itu salah konsepnya beriman kepada Tuhan Yesus, ya udah cukup aja diam. Oh, nggak Biarlah bisa. Karena agamamu itu senantiasa diajarkan Belum melalui selesai lorong-lorong ngomong. Kan kepada gini lah. orang yang sudah Gini punya lah, belum agama. selesai orang ngomong, belum Dengan kasih membawa penjelasan. Indomie, kopi, ya, Belum kasih beras orang satu penjelasan, kan liter. dia ngomong. Ah, ini lagi Kamu kurang- ajarkan agamamu kepada Kau di- generasi yang sudah punya agama, dihargai. makanya kami hadir gitu loh. Kan kau udah dihargai, belum selesai orang ngomong udah kau. Itulah kekuranganmu. Berilmu terus? kau berwatak, tapi nggak ngargain orang ngomong, belum selesai ngomong. Ya udah lanjut. Jadi kami ini udah keturunan dari orang tua agama kami. Jadi Tapi kan masih apa- ada kesempatan untuk kalian kan belum terselamatkan. lagi ada belum lagi orang apa? Oh iya, lupa. Sorry. Lanjut. Jangan lagi gitu. Ya, Biarlah lanjut. kami menjalani sesuai firman kami. Apapun itu tanggapannya, ya selepelmu aja menggugat. Yang mana nggak cocok, contohnya ngomong sama pendeta atau ngomong sama pastor. Ya kalau kami ini kayak mana dibilang? Ada patuannya, kami punya Alkitab. Gitu bro. Masalahnya gini loh si Hotang, agamamu itu
lebih bahaya dari hanya sekedar narkoba. Kalau Oh, narkoba itu itu sifatnya hanya berarti itu ngomong dunia. kau. Kalau Tapi kalau agamamu itu kekal di neraka, maka kami harus kan, mewanti-wanti generasi kami untuk tidak menjadi pengikut agamamu. enggak Itu lah. masalahnya. Kalau di Indonesia ini nggak usah wanti-wanti lah. Makin Loh, sikitnya kami. gimana Enak ceritanya? aja. Kita lihat di lapangan setiap hari orang datang diketuk rumahnya dikasih. Malah sekarang itu asal Anda tahu, Ada itu gitu. ada dibuat Bible Ada. dalam bahasa Arab. Ada. Ada gitu ya. Lalu disebarkan di Nggak dunia. lapor. Ada. Untuk Nggak lapor. kemudian menipu umat Islam awam agar mereka menjadi penyembah manusia sama seperti kalian. Inilah kami hadir untuk kemudian mengkanter itu semua, saudara si Hotang. Kan misi Iya. agamamu bagaimana ceritanya untuk dikristenkan semua orang, beritakan Injil Oh, kepada seluruh kalau- makhluk, bahkan kalau bukan hanya gitu- kepada manusia, kepada Kalau cicak, gitu ayam, udah semut itu ketahuan lah dasar diperintahkan. kita lebih ini berbeda pendapat kayak gitu kan. Jadi tujuanmu untuk kaper orang itu aja, jangan kayak kami ya. Iya, mengkanter kaper kayak gitu misionaris aja. agar tidak mengkristenkan orang yang sudah Aja. punya agama gitu. Jangan lagi kaper-kaper gitu, cari aja yang mana yang kayak gitu, bawa. Jadi jangan kamu salah-salahkan saudaraku. Silakan Anda jabarkan agama Anda, kita jabarkan agama kita, tapi kita tetap NKRI, kita tetap bersaudara kan gitu. Nanti kalau aku ke Medan, kita jumpa, kita ngopi-ngopi, kita pelukan. Gitu loh. Baiknya aku kawan, bukan aku orang jahat. Cuman karena kasih aku makanya hadir di sini menjelaskan begini loh yang sebenarnya. Kalau Anda yang ingin belajar Al-Quran, yuk mari kita belajar Quran. Kan gitu. Ya saya Brother si saya Otong, tunggu dulu Alvan. Brother si Otong, kamu persepsi ada Tuhan atau tidak? Maksudnya Ada Tuhan atau tidak? ada Tuhan atau tidak? Ada. Ada. Bukan bingung ya kamu ada Tuhan atau tidak? Bukan bingung ya? Maksudnya Kamu bingung ada Tuhan atau tidak? Siapa Atau yang yakin 100%? kenapa itu yakinnya? Kamu yakin 100% ada Tuhan atau bingung kamu? 200%. Oh, 200%. 200% ada 300% nanti. 200% ada. Nama Tuhan Anda apa? What is the name of your God? Apanya nama Tuhan? Nah, nama Tuhan apa? Sunggokong. Kok gak jadi kayak gitu Sunggokong. sih? Kok jadi sunggokong gimana sih saudara saya ini? Sunggokong jurus 1000 bayangan. Apaan sih? ampun. Ini yang mau naik Dharma ini ada non muslim enggak dulu? Saya utamakan Kristen. Soalnya kita butuh ya Kristen-Kristen yang berkualitas itu ya. Kasihan ini kita, supaya apa? Supaya tidak dituduh kita fitnah. Coba dijawab ini, ada siapa di sini? Alfian, Dharma, coba dibikin komentar dulu di bawah. Kalau kalian Kristen, kasih komentar di bawah dulu supaya saya naikkan. Oh, Dharma Oten. Oke, saya mungkin pahala kampung saya turunkan dulu ya, Pak ya. Ya, saya turunkan dulu Pak Dharma. Saya terima, saya naikkan Pak Dharma dulu. Ya, tiba-tiba Tuhannya jadi songgokong ya. Memang ini materinya berat ini. Kita butuh yang bisa. Salam Selamat siang. toleransi. Salam toleransi. Selamat siang. Iya. Pak Dharma Iya. Kristen ya? Iya betul. Oke, Pak Dharma, tema kita ini tentang manuskrip dan segala macam. Pak Dharma bisa paham ya? Ada ilmu tentang itu ya? Karena si Hotang ini kayaknya nggak ngerti dia. Saya kebetulan pas di sini ada Ustadz Juma sama Ustadz Alwan. Boleh nggak saya tanya tentang keislaman? Boleh. Oke lah, sambil kita nunggu juga ya, mungkin
Iya, satu kebanggaan bisa Sebab bro, sorry, beragama. sorry, Dharma, sorry ya. Iya, Sebelum kamu mulai pertanian, saya tidak ada masalah. Lanjut, itu hak kamu juga ada ya untuk pertanian untuk Islam. oke. Tapi saya mau pertanyaan satu. Kamu ada masalah dengan ideologi Islam ya, atau tidak? Masalah dengan ideologi Islam, masalah dalam hal apa dulu? Oke, lanjut. Oke. Sebelum kita ke Islam dulu, saya mau tanya, bagaimana dengan fakta Bible ya, yang sekarang oleh generasi baru lah saya katakan, ketika mereka mulai mempelajari yang namanya kritik teks, mereka mulai mengimani bahwa ada ayat-ayat palsu Alkitab yang memang sudah sewajarnya untuk dibuang. Sudah sewajarnya untuk ditiadakan. Nah, itu saya mau dengar pendapat Pak Dharma dulu, silakan. Menurut sudut pandang orang Kristen tidak ada ayat-ayat palsu di dalam Alkitab. Tetapi pada dasarnya Alkitab itu sumbernya berdasarkan lisan juga. Dari Yesus, dari muridnya, lalu dari muridnya dari rasul. Diteliti oleh dari rasul. Lalu ditulis, lalu dikitabkan. Oh begitu ya, berarti ada sanadnya juga ya kayak di Islam ya? Enggak, jangan disamakan kitab abad pertama sama kitab abad ke-6 itu jangan berbeda. Iya. Baik, berarti tidak tahu tentang ayat-ayat palsu yang sekarang dihapus di versi-versi terjemahan Inggris yang sekarang, tidak tahu berarti? Pak Dharma tidak tahu? Saya tidak tahu. Mungkin kalau tahu bisa ditunjukkan datanya kata palsu dari mana. Kalau cuma jadi tidak bagaimana klaim bro. Kalau cuma sekedar narasi itu palsu ya. Oke, baik. Nanti kita akan tunjukkan ya biar Pak Dharma bisa paham. Tapi berarti Pak Dharma tidak tahu tentang versi yang di terjemahan English modern itu ditiadakan. Ya. Tidak tahu berarti ya? Tahu. Iya. Oke, baik. Oke, saya kasih kesempatan dulu Kanda Zuma atau Uni Rifa dulu mungkin sedikit tanggapi Pak Dharmanya, nanti saya sambil carikan buktinya. Silakan Ibu lagi. Uni. Silakan Uni. Ya, tadi saya agak ninggalin handphone Ustadz Awan. Saya baru dekat lagi. Beliau tadi polemiknya apa? Mungkin bisa diulangi sedikit aja gitu. Tadi saya tinggalkan handphone. Jadi ya bahwa tidak ada itu yang mengatakan Alkitab palsu, ayat palsu. Ya Pak Dharmanya nih, Pak Dharmanya sekarang. Oke, Pak Dharma, beliau non Muslim ya, Kristen ya. Brother Dharma gak ada di sini. Kristen. Sudah back out. Beliau live di Jeddah. Oke, maksud Pak Dharma kalau boleh saya ulangi biar saya nggak gagal paham. Beliau menyatakan bahwa kita itu di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan bahwa Bible palsu gitu kali ya? Bukan. Dia katakan tidak ada ayat-ayat palsu di dalam Alkitab mereka gitu. Ini silakan ada Pak Dharma, ada Pak Dharma itu nih saya tunjukin datanya aja ya. Bentar ya, saya tunjukin data aja. Bentar ya. Bisa diizin datanya Ustadz Awan ya? Bisa. Sebentar. Saya perbesar ya. Jadi mungkin ini saya perbesar. Iya, tapi saya buka dulu aplikasinya. Ini Pak Dharma, silakan di download aplikasi Tafsir Bible ya, Tafsir Alkitab. Jadi itu logonya itu warna merah, itu ada di aplikasinya. Aduh, mana dia aplikasinya? Waduh, apa aku kehilangan? Bentar. Tafsir Yerusalem di Tafsir Alkitab itu di Sabda ada kayaknya Ustadz Awan ya. Di Alkitab Sabda itu ada ya penjelasannya ya. Aku punya aplikasinya kok nggak ada ya, aku cari bentar mana ya, kok hilang sih Tafsir Bible. Waduh, hilang kayaknya, hilang deh aplikasinya Ustadz Awan. Ustadz Awan punya nggak? Oh ada Tafsir banyak Alkitab. Nanti sebentar. Bukan yang ada di aplikasi itu, biar yang gampang banget kita buka itu. Kalau teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen mau cross check itu, coba buka namanya itu di Play Store itu Tafsir Alkitab, warna merah logonya sama warna hijau, itu kayak dempet. Saya nggak punya. Itu nggak punya nih. Mungkin izin saya download sebentar karena sepertinya terhapus. Bentar aja. Tafsir ini nih, saya tunjukin aja aplikasinya seperti apa ya.
Kita tidak mengambil dari pernyataan ulama kita ya, tapi kita mengambil dari literatur kalian. Nah ini bentar. Jadi tafsir Bible itu ada tafsir Matthew. Ini dia, ini dia nih. Ini tafsir itu seperti ini. Teman-teman bisa cross check seperti ini nih. Nah ini. Nah di sini kita akan ini nih. Ini tafsir Sabda ya. Ini aku update dulu ya. Ternyata hapus punya aku ada. Bentar ya. Mungkin gini Pak Dharma, pernyataan Pak Dharma yang mengatakan bahwa tidak ada ayat palsu di dalam kitab kalian itu bukan kami, sekali lagi ya, bukan kami umat Islam yang menyatakan palsu, tapi kami hanya mengambil atau menukil pernyataan dari sekolah-sekolah dari siapa netizen nanti bentar ini aku buka nih. Dari pernyataan seseorang kan harus dipertanggungjawabkan dulu, harus dipertanggungjawabkan dulu perkataannya. Ya memang itu yang kami lakukan sebagai orang Islam di kitab-kitab hadis kami itu, kami nggak menerima begitu saja, makanya ada hadis doif, hadis palsu. Dan kalau Anda bisa membantah ini ya nggak apa-apa nih. Ini 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini tafsir ini dia warna merah, tadi udah aku tunjukin ya, kalau mau download silahkan. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Samaan dari kata tidak asli Pak, itu palsu. Nah bukan kami ya, ini adalah tafsir. Jadi di sini ada beberapa Matius Henry, ini ada ini di Yerusalem ini tafsirannya begini. Jadi ini bukan dari pandangan umat Islam sendiri begitu. Nah ini dia ya, apa namanya? Aduh, ini dia simbol dari aplikasi yang saya install ke handphone saya. Silakan Anda cross check sendiri dan Anda selidiki apakah itu benar ya, kalau dari keterangan punya kalian atau tidak. Disisipkan naskah-naskah dari Yunani kan seharusnya dibuktikan dulu naskah-naskah yang mana yang disisipkan. Ada pembuktiannya. Ustadz Alwan punya berkompeten menjelaskan bahwa itu pembuktiannya lebih benar valid, karena itu bukan pernyataan kami, itu pernyataan sekolah kalian. Bahkan kalian harus menerima pernyataan itu masih berupa saksi, Bu. Ya, gimana? Iya. Pernyataan bagaimana Anda gini kalau gitu pertanyaannya sebalik ke Anda. Bagaimana cara Anda membuktikan bahwa itu salah gitu loh? Bisa nggak Anda bantah? Kalau menuduh berarti harus membuktikan. Itu bukan gini loh Pak, itu bukan tuduhan dari kami gitu. Jadi intinya gini ya, itu pendapat dari sekolah kalian dan harus membuktikannya ya sekolah kalian, bukan kami. Sementara kami menukilkan atau menyebutkan kembali polemik yang muncul di kalangan kalian. Jadi bukan kami yang tuduh, kami hanya membacakan. Hei Pak Dharma. Oke, silakan. Hei Pak Dharma, kata kami kan ada loh yang menyatakan bahwa ayat Yohanes 1:57 itu ayat sisipan. Nah, Anda yang harus membuktikan. Tidak benar, saya bantah dengan membuktikan begini dan begini gitu loh Pak Dharma. Nah, sementara itu bukan dari kami. Kami membacakan sekolah kalian yang menyatakan bahwa itu adalah ayat sisipan, tidak asli alias palsu. Kenapa kami harus membuktikan? Karena sudah ada pembuktian dari sekolah kalian sendiri. Nah, Bapak sebagai orang Kristen tidak sepakat, Bapak bantah itu by data bahwa yang disampaikan tafsir Yerusalem itu salah dikarenakan begini-begini. Ya, silahkan Anda tunjukkan di sini. Begitu loh Pak. Makasih. Iya. Saya tambahkan sedikit. Uniripa boleh saya bertanya sama silakan. Antum? Silakan Bang. Ya. Proklamasi kita itu ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia Bang. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, proklamasi dalam bahasa Jawa asli atau bukan? Ya nggak asli kan udah diterjemahkan. Terjemahan proklamasi itu asli proklamasi atau bukan? Ya bukan lah, kan yang proklamasinya kan yang dituliskan bahasa Indonesianya. Kalau diterjemahkan berarti terjemahan saja Bang. Nah, karena lagian gini Al-Quran. Bang, bisa jadi ada kesalahan terjemahan Bang. Banyak kata yang tidak bisa jadi gini, bahasa Indonesia itu bahasa serapan. Ada metode linguistik yang mana kata-kata itu bisa berubah makna. Itu kekhawatiran kita sebagai orang yang berakal. Kita nggak bisa terima begitu saja, kecuali Bang Dharma mau menerima begitu saja gitu loh, tanpa memperhatikan, mempelajari. Sekarang kalau Al-Quran saya mau izin turun ya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Apakah terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran? Bukanlah.
Bukan. Nah, 2000 tahun kemudian original teks Al-Quran dihilangkan. Yang muncul kemudian hanya terjemahan Al-Quran. Orang kehilangan jati diri terhadap original teks. Apakah terjemahan ini boleh disebut sebagai Al-Quran? Gak bisa. Gak bisa disebut Al-Quran. Karena itu bukan kalam Allah. Itu bukan firman Allah. Itu adalah perkataan manusia. Upaya manusia untuk memahami isi daripada kalam Allah itu. Nah, mari kita buktikan. Coba kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Anbiya ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi Zubur mim ba'di zikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Mazmur, ya, setelah tertulis di dalam zikr Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Mari kita telaah. Apakah betul data ini tertulis di Mazmur? Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Setelah kita mencari di Mazmur, ternyata tertulis di Mazmur 37 nomor 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Loh, tapi kok negeri? Di Al-Quran kan bumi, tapi di Mazmur kok negeri? Ternyata setelah kita Jump.